Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Mana dengan NIM 857257396 dari Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran micro teaching, yaitu pada mata kuliah SPGK 4411 pembelajaran tematik terintegrasi DSD. Mari ikuti keseruan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya di kegiatan pembelajaran. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang pembelajaran terpadu. Tapi sebelum itu, apa itu pembelajaran terpadu? Ada yang tahu? Oh ya. Jadi pembelajaran terpadu adalah beberapa mata pelajaran yang dipadukan dalam satu pertemuan pembelajaran atau dalam satu kegiatan. Kalau buku yang kalian di semester 2023 itu ada yang namanya tema. Pernah belajar kan tema? Tema 1, tema 2. Ya. Sebelum lanjut, Bapak mau tanya nih keadaan kalian. Sehat semua? Yakin? Bilang apa? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat. Hari ini kelas 6 ada semua? Alhamdulillah ada semua. Baik. Bapak akan menampilkan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan kalian lihat. Apa judul materinya? Bapak lihat dulu. Keindahan alam sekitar tempat tinggalku. Nah, sebelum itu kita untuk mensyukuri pada kegiatan hari. Sebelum memulai, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Yayat kelas. Silakan. Ya, biasa. Kita sudah berdoa sebagai bentuk apa? Rasa syukur pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kegiatan hari ini sebelum memulai juga, sebelum lanjut, temanya apa? Bisa dibaca? Keindahan alam tempat sekitarku. Nah, di selama perjalanan pulang atau di sekitar kalian ada tempat-tempat yang indah tidak? Sekitar tempat tinggal.
Apa? Ada apa? Ada hutan. Ada apa lagi? Ada pegunungan. Apa lagi? Ada sungai. Apa lagi? Ada sawah. Betul, ada sawah. Kalau misalkan lagi cuaca cerah, itu semua yang kita sebutin tadi kita nggak ada. Kalau punya rumah di sekitar gunung, sekitar sawah, tidak. Kalau punya sampah di samping, punya sampah, punya rumah di samping tempat sampah. Ya. Nah, jadi semua juga mengidam-idamkan, semua ingin tempat tinggal yang indah dan nyaman. Nah, tahu nggak ada sebuah lagu yang biasa dinyanyikan itu tentang keindahan alam Indonesia? Lagu judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Oke? Berarti kita coba dulu nyanyi Rayuan Pulau Kelapa ya. Itu salah satu lagu nasional yang menceritakan tentang keindahan alam di Indonesia khususnya. Semua pasti bisa. Tapi nggak ada liriknya. Ya, ini nggak ada liriknya. Harus bisa dong. Sudah kelas 6, masa tidak hafal lagu Rayuan Pulau Kelapa? Oke, Bapak putar berkesan dulu. Biar menghasilkan. Oke. Mulai dari awal. Coba berdiri dulu. Iya, teman-temannya. Silakan duduk kembali. Kita lanjut ke materi. Tadi lagunya lagu tentang Rayuan Pulau Kelapa. Tentang bagaimana caranya menikmati dan mensyukuri keindahan alam. Benar nggak? Oke. Materi kita hari ini adalah keindahan alam
alam sekitar tempat tinggalku. Kita next dulu. Nah, ayo berdiskusi. Bagaimana sih kondisi dan suasana lingkungan di tempat lingkungan kalian? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Gimana kondisi tempat lingkungan tempat sekitar tempat tinggal kamu? Ya, lingkungan tempat tinggal kamu seperti apa? Apa bahasa Indonesia? Banyak apa? Banyak daun-daun di sisinya. Coba Bapak tanya yang agak indah. Siti deh tuh. Gimana lingkungan tempat sekitar tempat tinggal kamu? Apa? Selain itu, kalau sore-sore kamu melihat apa? Burung terus. Kalau kamu melihat ke sebelah barat ada apa? Ya, karena Siti rumahnya ada di atas bukit, ya bisa melihat sunset. Ada juga bisa pantai. Ya tahu nggak? Pantai biasanya di depan rumah Solihin ya. Udah tahu pantai? Ya, Solihin bisa melihat pantai dari rumahnya. Kalau lingkungan rumah Rista bagaimana kadarnya? Apakah bersih, sehat, indah, atau tidak apa? Berisik pasti karena rumahnya di pinggir jalan. Pasti berisik. Nah, kita next. Apa sih itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah apa? Tempat ya, tempat tinggal adalah tempat kita hidup bertinggal bersama keluarga seperti rumah, halaman, dan lingkungan sekitar. Tapi tidak ada yang bertanya ya, Pak? Hari ini pelajaran tentang apa ya? Bapak jelaskan. Kita akan membahas materi tentang lingkungan hidup hari ini, yaitu adalah salah satu bagian dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu apa? Yaitu pembelajaran yang memadukan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan. Nah, pada hari ini ada 4 mata pelajaran yang kita bahas dan kita pelajari dalam pertemuan hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, dan yang terakhir mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak, kok bisa digabung? Nanti kita tahu kenapa. Karena dari tema keindahan alam tempat sekitar, ternyata dalam satu tema pelajaran ini kita bisa belajar 4 mata pelajaran sekaligus, yang artinya menjadi lebih cepat, bisa menghemat waktu. Jadi tidak misalkan hari ini jam ini jam matematika, nanti jam kedua IPA, jam ketiga PS. Kenapa tidak disatukan? Bisa dalam satu tema ini kita mempelajari 4 sekaligus mata pelajaran. Next. Nah, sebelum lanjut lagi, Bapak akan tampilkan sebuah contoh keindahan alam. Ya, selain dari yang ada di paling dekat rumah kamu, ini yang lebih luas lagi, atau mungkin kamu pernah ke tempat-tempat ini. Silakan kita nikmati dan saksikan ya. Itu apa? Indah nggak? Siapa yang pengen ke sana? Ini salah satu itu yang di Jawa Barat. Ini gunung apa? Bromo sisinya. Ya, gunung api Bromo. Silakan kalian amati. Ya. Ini salah satu desa yang ada di Jawa Timur kalau tidak salah ya. Wangi. Ini apa Jakarta? Oh, begini kalau
itu sebagian kecil ciptaan Allah di alam muka bumi ini. Kalau ada yang menyebutkan pepatah, bukan pepatah ya, tapi ada yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah secuil surga, ya, potong surga ada di Indonesia. Nah, apa begitu indahnya kalau menurut Bapak? Apa kalian bebas saja gitu? Tidak saja dengan negara-negara yang lainnya. Negara kita itu, Indonesia itu punya kekayaan yang bisa termasuk salah satu negara yang kekayaan alam paling banyak. Kita ada laut di mana-mana, kita ada hutan tropis ada di Sumatera, Kalimantan, Papua. Kita punya pantai, kita punya gunung-gunung. Bahkan Indonesia punya salah satu gunung yang mempunyai es, namanya Gunung Jaya yang ada di Papua. Mau nggak ke sana? Mau dong, mengunjungi daerah yang ada saljunya. Gitu. Indonesia semua ada. Hewan-hewannya pun di kita lengkap, ya. Nah, pada tujuan pembelajaran hari ini, Bapak jelaskan. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik atau kalian mampu mengamati lingkungan sekitar dan menggali informasi tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa sih hubungan kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungan kita? Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan secara lisan dan tulisan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan operasi hitung dan pengukuran sederhana dalam kegiatan pengamatan lingkungan. Peserta didik mampu menunjukkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Yang berikutnya, peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberagaman makhluk hidup dan lingkungan yang diciptakannya. Paham kan? Ini materi tentang pelajaran apa? Ini pelajaran apa? Ini pelajaran apa? Dan ini tentang pelajaran apa? Pasti sudah kalian ada bisa menggambarkan. Kita lanjut kepada kegiatan inti, yaitu mari membaca. Silahkan kamu baca per kelompok ya, per kelompok Bapak kasih kesempatan satu paragraf. Ini kelompok A, yang ini untuk kelompok B, dan ini untuk C. Ini A ya, A sampai sini ya, kelompok A sampai sini, kelompok B dari sini sampai ke sini, dan ini untuk C. Ya. Seperti tujuan pembelajaran yang tadi, mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar. So, dari kelompok A terlebih dahulu, mau siapa yang membaca? Mau bergiliran atau diwakili oleh satu orang, silakan. Lebih bagus bergiliran. Dari Lehin, lanjut ke Rizky, ke Yanto, sampai ke Adrian, silakan. Nyambung, berarti kamu berhenti, lanjutkan oleh temannya, estafet ya. So, silakan baca. Dulu. Pagi yang indah di sekolahku, pagi hari yang cerah matahari mulai bersinar dengan hangat. Langit tampak biru pada udara terasa segar. Burung-burung berkicau, yang di atas pohon yang rindang. Lanjut. Sampai mata. Ya, saat memasuki halaman sekolah, aku melihat banyak teman-teman yang tidur dan tidur. gas bertitik, lanjut. Bertitik saja. Ada bangun bunga mawar yang berwarna merah, bunga melati yang harum, dan pohon mangga yang tinggi menjulang. Ya. Ya semua. Pagi hari Yang semua itu. Ada. Ini. Adri. semua terlihat indah dan menyenangkan. Oke. Lanjut ke kelompok B. Siapa dulu? Ini dulu deh. Dulu. Di taman. Yang di taman sampai titik. Setiap orang sampai titik. Ini kan ada titik nih. Yo. Yang keras suaranya. Taman sekolah, taman di bunga Lanjut ya. mereka tampak mencari nektar sambil menikmati suasana taman. Teman-teman pun terlihat senang bermain dan belajar dari informasi.
setiap titik berhenti bersambung. Kami membuang sampah pada tempatnya, menjelang tanaman dan merawat lingkungan bersama-sama. Oke, lanjut. Ini lingkungan yang bersih dan hijau. Kegiatan belajar menjadi lebih nyaman. Ya, next. Aku merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Lanjut. atas limpahan alam yang telah diciptakan. Sampai selesai. Terus. Alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Mari kita cintai lingkungan sejak sekarang. Lingkungan yang bersih membuat hidup sehat, sehat dan bahagia. Ya, lingkungan ya. Nah, mari kita bersama-sama mencintai lingkungan mulai dari sekarang. Lingkungan yang bersih membuat hidup sehat, nyaman, dan bahagia. Nah, kira-kira pada pembacaan materi ini, pada pembacaan cerita pendek ini mata pelajaran apa sih? Ya, apa? Bahasa? Iya, ini adalah lingkup materi bahasa Indonesia, tetapi yang tema materinya berhubungan dengan alam. Nah, alam sendiri, mata pelajaran tentang tema alam biasanya identik dengan mata pelajaran apa? IPAS, oke. Nah, selanjutnya pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Silakan dibaca arti. Nih, lingkungan apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya. Ya, lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya. Makhluk hidup itu apa saja? Apakah manusia saja? Dan lain-lain, ya. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia. Kamu punya kambing, kambing kamu ditaruh di kandang, maka lingkungan sekitar kambing itu apa biasanya? Kebun, ya, rumput-rumput, kayu-kayu lingkungannya. Ada yang lingkungan tempat kambingnya di lingkungan tempat sampah, ada. Ya. Nah, lingkungan sendiri terdiri atas namanya makhluk hidup di dalam lingkungan itu dan atau benda tak hidup. Makhluk hidup itu disebutnya sebagai biotik. Nah, awas ya, kalau kamu ketemu istilah biotik nanti di kemudian hari, makhluk biotik itu artinya adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau unsur biotik dalam lingkungan itu terdiri dari, contohnya adalah ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya, menurut kamu dari tiga contoh ini mana yang paling banyak? Manusia. Nah, coba pikirkan lagi. Kenapa tumbuhan? Ya betul, ada tumbuhan ada di mana-mana. Kalau manusia lebih banyak dari tumbuhan, manusia kan makan dari tumbuhan, otomatis seperti tumbuhan itu tidak mencukupi kebutuhan manusia, karena manusia lebih banyak nanti. Maka kita bersyukur tumbuhan itu lebih banyak daripada manusia. Bayangkan kalau misalkan di kampung kisar masyarakatnya ada 100, sedangkan yang punya sawah 5 hektar, saya yakin 1 kali makan habis di semua orang kisar sawah hektar. Ya. Yang berikutnya, selain manusia itu adalah puncak rantai makanan tertinggi, puncak kehidupan tertinggi di bumi, ya, di alam. Berikutnya adalah hewan. Nah, sebelum Bapak lanjut, kita bahas ini dulu. Nanti akan bahas satu persatu apa hubungan hubungan manusia dengan lingkungan. Berikutnya ada benda tak hidup atau disebut apa? Hidup itu biotik, tak hidup itu ya. Contohnya adalah contoh lainnya apa lagi? Benda biotik yang ada di alam. Ayo, yang biasa yang bentuknya keras. Batu, ada air, ada tanah, udara, batu, itu adalah abiotik. Kalau Pak daun
daun. Ya kalau daunnya masih dalam nempel di pohon berarti dia probiotik. Tapi kalau daunnya sudah jatuh ke tanah jadi sampah, termasuk dalam abiotik, tak hidup, dia tidak akan hidup lagi. Nah, apa sih hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Apakah manusia itu berinteraksi dengan abiotik? Apakah hewan berinteraksi dengan manusia? Apakah manusia berinteraksi dengan tumbuhan? Ataukah abiotik berinteraksi dengan ini? Ada yang bisa jelaskan? Apa interaksi antara unsur biotik dan abiotik? Yang bisa? Kenapa? Coba, ada yang bisa? Kita bisa hidup itu dengan apa yang kita hidup? Berarti kesimpulannya manusia atau makhluk hidup untuk ya manusia atau hewan, pokoknya tumbuhan dan tumbuhan itu butuh udara. Makhluk itu membutuhkan udara untuk bernapas. Kalau air, manusia membutuhkan, makhluk hidup membutuhkan air untuk minum. Kalau tanah, berarti makhluk hidup membutuhkan tanah untuk kalau tidak ada tanah apa yang terjadi? Membuat lahan atau tempat tinggal. Masa kamu mau tinggal di udara begini? Ya, ya mungkin ya. Kita makhluk hidup, mau manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Kalau tidak ada tanah, misalkan semua air, di mana kita tinggal, kita bukan buyur, ya. Kita bukan buyur yang bisa tinggal di air, bisa juga celokok jadi bangkong ke darat, nggak bisa. Ya. Berikutnya, cahaya matahari. Pak, emang manusia makan cahaya matahari? Bagaimana cahaya matahari ini berhubungan dengan makhluk hidup? Yang dijelaskan melalui apa? Fotosintesis, betul Ustaz. Makhluk hidup membutuhkan, contohnya tumbuhan dan khususnya cahaya matahari untuk fotosintesis. Pertanyaannya, ketika tidak ada cahaya matahari, tumbuhan mati nggak? Ketika tidak ada cahaya matahari, manusia mati nggak? Kenapa? Mati. Tapi kita makan apa? Kita makan? Ya, kita kalau tidak ada tumbuhan, manusia pun akan mati. Itu, jadi kita juga membutuhkan cahaya matahari. Pak, ada misalkan ada yang jawab, Pak. Kita butuh cahaya matahari juga untuk beraktivitas di siang hari supaya bisa memberikan cahaya. Ya, tapi kan Pak, kalau kita di dalam gedung, di dalam rumah, kita tetap bisa hidup menggunakan listrik, menggunakan lampu. Ya, berarti kita tidak butuh matahari. Tidak juga, karena matahari berperan sebagai kebutuhan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Sedangkan manusia itu makanan utamanya adalah hewan dan tumbuhan. Itu jadi kita tidak ada matahari. Kita ada listrik, katanya ada listrik, ada lampu buat terang. Bapak ada matahari. Tapi kita makan dari mana? Masa kita makan batu? Enggak ya? Batu itu butuh cahaya matahari? Enggak, karena waktu itu hubungan abiotik. Manusia atau makhluk hidup sangat bergantung dengan lingkungannya. Kita bergantung dengan hewan, kita bergantung dengan tumbuhan, kita bergantung dengan semua benda hidup, air, tanah, udara, cahaya, kayu, meja, kita butuh itu semua. Itu namanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lanjut ya. Nah, ada yang namanya ekosistem. Di ekosistem ada apa saja sih? Nah, apa itu ekosistem? Silakan dibaca, Yaya. Ekosistem adalah hubungan limbah baik antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tadi sudah menjelaskan. Kita butuh air, kita butuh tanah, butuh udara. Ya. Nah, udara butuh kita tidak? Air butuh kita tidak? Air itu tetap butuh makhluk hidup untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau kita serakah menggunakan air,
tidak peduli terhadap air, maka air akan tercemar. Tidak habis ya, air itu tidak akan habis di muka bumi, tapi hanya berbeda kualitasnya dari bagus menjadi buruk. Nah, dalam ekosistem ada yang namanya istilah flora. Apa itu flora? Bukan hanya bunga saja, tapi tumbuhan. Flora. Sudah tahu ya? Nah, di sekitar rumah kamu ada tumbuhan apa saja yang kamu tahu namanya? Ada flora apa saja di sekitar lingkungan kamu? Ada pohon mangga, sini ada pohon alkasa, ada pohon bawang, pohon cabai, pohon tomat, apalagi bunga matahari, bunga ketok, ya. Jadi namanya bentuk flora. Nah, kalau fauna apa pengertian fauna? Ya, fauna itu adalah hewan atau makhluk. Manusia fauna bukan? Ya. Fauna juga, kita juga makhluk hidup. Di ekosistem itu ada flora dan fauna. Ketika flora dan fauna berinteraksi dengan alam, itu akan disebut ekosistem atau tempat tinggal. Ketika di situ tidak ada interaksi, maka bukan sebuah ekosistem ya. Next. Nah, Bapak ada tugas. Nih, ini terkait tentang materi, kita lanjut ke pembahasan matematikanya. Pak, kita belajar apa namanya tentang alam-alam, tentang lingkungan. Emang matematika itu fungsinya buat apa sih? Ternyata ilmu matematika juga bisa untuk mempelajari alam. Ya, ilmu matematika bisa untuk mempelajari alam. Contohnya adalah ada soal di sini. Di halaman sekolah ada 16 pohon mangga dan 9 pohon jambu. Berapa jumlah seluruh mangga? 25. Ya. Nah, berarti ilmu matematika bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ini. Nanti di kehidupan sehari-hari kamu misalkan, Ella, tolong hitung di kebun mama ada berapa pohon cabai. Ya, kamu hitung biar nanti mama kalau kurang bisa nambahin lagi harus tanam apa. Dihitunglah sama kamu. Misalkan barisannya ada 8. Kedepannya lagi ada 10, maka 8 kali 10 berapa? 80. Itu matematika dalam kehidupan sehari-hari khususnya tentang alam. Nah, kemudian ada berapa soal ini? Silahkan untuk yang 1, 2, 3, 4 ini untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Matematika ya? Pilih. Ini jangan. Untuk 2, 3, 4 silakan. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bapak hitung sampai 20 detik. 30 detik silakan berdiskusi. Ya, ini untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bapak hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, udah jangan diskusi lagi. Udah ada jawabannya? Oke. Di kolam sekolah terdapat 22 ikan. Sebanyak 5 ikan dipindahkan ke kolam lain. Ini berarti pengurangan ya. Berapa ikan yang tersisa? 17. Yakin? Deal? Jawabannya betul. Oke. Jawabannya adalah pengurangan. 22 dikurang 5 adalah 7. Berikutnya kelompok ini siapa? Ini untuk A tadi kan? Nanti baru jawabannya kamu. Ya betul. Dia yang lain, kelompok B berapa? Sampai 35 meter. Coba kita baca. Jarak rumah Siti ke taman adalah 15 meter. Tamannya depan rumah Solihin ya. Dan jarak taman ke lapangan adalah 20 meter. Berapa jumlah jaraknya? Ini berarti penjumlahan. 15 tambah 20 adalah 30.
Betul sekali. Kamu kelompok B. Berikutnya kelompok C. Berapa jawabannya? 3, 2, 19. Coba kita baca. Ani menanam 12 bunga, kemudian ia menanam lagi 7 bunga. Berapa jumlahnya? 12 tambah 7 adalah 19. Oke, betul. Berikutnya, di kebun sekolah terdapat 28 tanaman cabai, sebanyak 8 tanaman dipanen. Berapa tanaman yang masih ada? 20. Gampang kan? Nanti kamu di kehidupan nyata akan bertemu soal yang lebih rumit lagi. Misalkan kamu jadi CEO kebun sawit, ya. Misalkan siapa yang jadi CEO ya? Yayat, Bapak. Ya coba Yayat. Yayat punya 2 hektar lahan, di mana dia akan menanam sawit dengan jarak misalkan 10 kali 10. Maka untuk jarak 10 kali 10 dalam 2 hektar itu berapa pohon yang bisa ditanam? Ya, 10 kali 10 adalah 1000. Berarti dalam 2 hektar itu dapat bisa menanam 2000 pohon. Gitu. 200 pohon maksudnya, karena sekolah itu untuk menanam 200 pohon. Jadi kehidupan nyata pun ternyata membutuhkan matematika. Kalau kamu nanya Pak, matematika hitung cabai, hitung pohon, hitung daun-daunan. Kalau kamu nggak bisa hitung-hitungan, nanti kalau masak di rumah tambahkan 5 helai daun serai. Kalau misalkan daun serainya 5 setengahnya, berarti cabainya misalkan berapa biji? Nanti itu kan perbandingan. Berapa ya? Enak, rumah aja. Akhirnya rasanya gak enak, ada ongkos. Karena kamu tidak bisa menghitung matematika dalam kehidupan nyata, itu fungsinya nanti bermanfaat buat kita. Sampai sini paham? Amin ya, mudah-mudahan bisa memahami. Nah, berikutnya ada perintah Allah, yaitu perintah bersyukur terhadap ciptaan Allah. Kamu tahu kan siapa menciptakan alam? Siapa? Allah. Kita yakin ya, sebagai umat yang beragama, sebagai umat Islam, kita yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ingkar, jangan bilang, Pak, sebenarnya yang menciptakan gunung itu saya. Oh saya? Dia saya bikin di Minecraft. Nah, lagi dong, ya. Saya bikin di Minecraft beda lagi, itu kan game, manusia yang menciptakan. Beda dengan alam. Kamu bisa bikin batu nggak? Bisa nggak bikin batu? Iya kan? Tapi kamu bisa nggak bikin anak? Bisa cuma. Tapi kan siapa yang menciptakannya itu sebenarnya? Allah juga. Kita hanya perantara diciptakan oleh Allah. Nah berikutnya silakan dibaca. Allah berfirman, Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Ya, jadi kita harus bersyukur dengan semua ciptaan Allah. Kita tinggal di saat dengan keadaan alam yang masih asli, yang masih sejuk, harus bersyukur. Jangan misalkan, aku gak nyaman tinggal di sini, isu, sepi, gak ada hiburan. Coba kamu tinggal di daerah Bekasi misalkan, yang daerahnya panas, apalagi dekat pembuangan sampah misalkan, itu mereka juga memindahkan tinggal di sini, di kampung yang ada, yang asli, yang segar udaranya. Gitu. Jadi kalau tidak ada rasa syukur, tidak akan ada rasa nyaman tinggal dimanapun. Mau kamu tinggal di tempat yang indah di atas gunung, di pinggir pantai, di tempat wisata, kalau kamu tidak bersyukur, kita tidak bersyukur, maka tidak akan ya. Di kelas 6 di kelas kita fasilitasnya masih kurang, kelasnya masih kurang rapi, sumber belajarnya masih kurang, tapi kalau kita bersyukur nyaman kan? Kalau kita bandingkan misalkan dengan sekolah di perkotaan, mereka mau punya ini, punya itu, jadi gak nyaman kan rasanya, pengen pindah apa, pengen kesana, pengen kesana. Gitu. Jadi kita bersyukur aja, kita nikmati, mudah-mudahan dengan semua apapun yang ada di kelas kita itu tetap bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu bagi kita kan. Ada buku, ada sobek-sobek, tidak ada masalah. Kalau kita rajin bacanya,
kita menikmati, kita memanfaatkan apa yang ada, insya Allah bisa. Pak Guru kan belajar di sini, misalkan kita belajar IPA, Bapak nggak perlu alat-alat yang modern, Bapak nggak perlu alat-alat yang canggih-canggih, kita belajar di alam saja. Kita udah memaksakan, kita usah memaksakan. Misalkan Pak Guru tidak mau mengajar karena tidak ada peralatan, tidak ada buku, tidak apa, malas ngajarnya. Ya tidak, kita bisa memanfaatkan alam sekitar. Kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, hewan-hewan. Kayak kemarin aja kita keliling ya. Pas kan kemarin tentang apa? Ingat ya? Tentang lingkungan yang bencana ya, yang di apa namanya lingkungan oleh manusia kan? Perubahan lingkungan oleh manusia, ada yang pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Sudah bersyukur hari ini? Sudah mengucapkan alhamdulillah? Yakin? Kalau yang sholat pasti minta alhamdulillah. Bapak hari ini bersyukur kenapa? Hari ini dengan cuaca yang cerah, Bapak dengan badan yang sehat, dengan waktu yang luang, dengan ada murid-murid yang ceria, ya Bapak senang. Ketika Bapak semangat, Bapak senang, ternyata murid-murid yang ngantuk. Ya? Ya, murid-murid yang ngantuk. Baik. Nah, biar tidak ngantuk. Ada satu lagi nih. Ada sebuah kata-kata mutiara. Ya, ketika melihat gunung yang megah, langit yang luas, pepohonan yang hijau, dan berbagai makhluk hidup di sekitar kita, kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung dan Maha Pencipta. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur atas cipta. Kita saya alhamdulillah rabbil alamin. Aku bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yakin kan Tuhan kita Allah? Insya Allah kalau di hati kita penuh dengan rasa syukur, di hati kita penuh keyakinan bahwa semua diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia di muka bumi, untuk kebermanfaatan kita sebagai bekal ibadah kita. Semua akan terasa nyaman, ya. Semua senang. Kamu punya motor yang butut, tetap dinikmati. Kamu punya rumah yang butut, tetap dinikmati. Kalau ingin bagus, nanti di masa depan kita yang menciptakan rumah yang bagus. Ya. Jangan memaksa orang tua, jangan memaksa keadaan. Kalau ingin berubah, kita yang berusaha. Bisa? Hari ini mungkin ada siswa yang bilang orang tuanya tidak bisa tulis itu. Jangan ada kata mama bodoh, mama sebul. Jangan. Kalau sebul, kalau bodoh, kalau mungkin orang tua kita bisa merawat kita sampai sebesar ini. Ya. Kalau merasa orang tua kita punya kemampuan yang kurang, maka tekadkan dalam diri kita, abdi mah arek leuwih daripada orang tua. Abdi mah arek leuwih supaya bisa membantu orang tua. Ya. Hari ini orang tua kita ekonominya kurang, kita yakinkan di masa depan kita akan merubah ekonomi keluarga. Hari ini orang tua kita kehidupannya, pendidikannya kurang, bahkan ada yang tidak lulus SD pun, kan kalian yakinkan saya harus lulus sekolah, saya harus sukses, ya. Harus sukses, ya, sukses. Siap. Bapak tagih gajinya kemarin, nanti 10 tahun lagi harus laporan, Pak. Saya mah udah nikah sama anak, bos. Ya, mobilnya ada 4. Yang cowok, Pak, aduh pusing. Kenapa pusing? Abdi boga uang nikah. Bingung ilmu gawe dan ayah. Ya, itu kamu sukses berarti ya. Ya jangan kayak gitu. Pak, udah nikah sama anak, bos. Aduh. Itu sebuah kesuksesan. Berarti kamu bisa menarik hati orang dengan kapasitas kamu, dengan kualitas kamu. Kalau ya orang yang berkualitas akan mencari yang berkualitas pula. Maka tingkatkan kualitas kita supaya di masa depan jadi anak-anak jadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang itu, untuk negara, bangsa khususnya, untuk agama. Jangan lupa sukses. Tapi kalau jadi orang yang lupa dengan agama, ya suksesnya bagus di dunia, tidak tahu di akhirat. Nah, biar tidak ngantuk, Bapak mau tanya nih, bagaimana cara menjaga alam di lingkungan sekitar? Silahkan berdiskusi. Ya. Satu jawaban
jawaban aja dari satu kelompok. Bagaimana cara menjaga alam lingkungan sekitar? Satu jawaban dari satu kelompok. Jangan sama. Ya. 30 detik ya. 30 detik untuk mendiskusikan. Bagaimana cara menjaga alam dan lingkungan sekitar? Satu jawaban saja cukup. Ya. Pak, satu Pak. Hah? Satu. Ya, apa? Bagaimana caranya menjaga lingkungan alam sekitar? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang Satu sembarangan. sampahnya dibuang kemana? Sampah. Setelah tong sampah, sampahnya harus diapain? Dibakar. Oh, dibakar? Kamu nggak khawatir udaranya? Mau? Coba. Nah, gimana caranya sampah itu sih biar tidak mengotori udara juga? Diapain? Ayo berpikir. Ayo berpikir. Pernah lihat sampah yang dibuat jadi batang? Yang dibuat jadi tembok? Itu salah satunya. Ekobrik namanya. Sampah itu tidak hanya dibakar, bisa dibentuk menjadi suatu benda berbangunan. Kalau dibakar, memang sampahnya hilang berkurang, tapi kan udara juga. Nah, bisa dibakar, tapi udaranya itu disaring supaya tidak bercemari. Ya, jadi yang keluar itu hanya asap biasa. Dengan gas racunnya tidak terbawa ke udara. Betul. Contoh di sini. Itu cara tidak hanya buang sampah, tapi kan Pak, tidak buang sampah. Nah, sampahnya kemana? Dibakar. Ya, dibakar itu masih ada efek lingkungan nggak? Ada. Jadi kamu harus berpikir sampai ke akhir daripada sampah itu harus diapain. Ya, berpikir kritis. Udah, kelompok B. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar? Gimana caranya? Dengan apa? Dengan gimana cara menjaga lingkungan? Ayo, tik tak tik tak tik tak tik tak di dinding. Kenapa? Ya, ada jawaban di kelompok A dari siapa? Kenapa? Pernah lihat ikannya ini yang gugur. Cara menjaganya supaya tidak gugur gitu. Ya, mencegah penebangan hutan secara besar-besar. Ada lagi itu jawabannya? Ayo, jawaban di kelompok C. Ya. Menjaga lingkungan alam dan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Oke, berarti kesimpulan dari kelompok B. Oke, bagus Bapak. Berarti ini menyimpulkan kelompok C. Salah satunya yang kalian menjelaskan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan sampah itu harus diolah dan juga mencegah penebangan hutan. Ya, menjaga hutan karena ketika hutan sudah tidak ada, manusia walaupun kita pun akan berkurang bahkan mungkin musnah. Cara lainnya ya jangan jauh-jauh, mulai dari lingkungan sekitar rumah dulu ya. Jadi kesimpulannya, nah aku bangga peduli dengan alam lingkungan, bangga nggak? Karena apa? Dengan peduli terhadap alam sekitar, aku menjadi anak yang bertanggung jawab dan disayang sama orang. Kita nggak suka sama orang-orang yang jorok. Kita tidak suka sama orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, kita suka orang-orang yang menjaga. Maka kita harus seperti itu supaya saya semua orang. Nah, kesimpulannya, ini yang ditunggu-tunggu nih kesimpulan. Karena kalau udah mendekati kesimpulan, berarti sudah mendekati akhir pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah melalui pembelajaran terpadu keindahan alam sekitar tempat tinggalku, kita belajar untuk mengamati alam dengan teliti, mengenali berbagai keindahan dan manfaat yang ada di lingkungan sekitar. Kita juga diajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian di sebagai apa? Bentuk ya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam. Selain itu, keindahan alam yang kita nikmati merupakan anugerah dari Allah yang patut disyukuri dengan cara apa? Melihara, merawat, dan secara bijaksana.
dan tidak berlebihan. Dengan demikian kita hidup lebih peduli terhadap lingkungan serta semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala ciptaan. Nah, sekarang sudah paham kan tadi materi yang kita bahas dari awal sampai akhir? Yakin paham? Berapa persen kira-kira pahamnya? 70, 80, 90, 100? 90. Oke, kita tes kemampuan kalian. Nah, dengan latihan, coba sebaiknya apa yang kita lakukan ketika ketika melihat lingkungan yang kotor ya? Apa? A. Membiarkannya saja. B. Membersihkannya. C. Viral di media sosial. D. Laporkan kepada pemerintah. Prabowo, kalian juga. Nah, apa? Cung, yang angkat tangan yang jawab A. Angkat tangan yang jawab B. Angkat tangan yang jawab C. Angkat tangan yang jawab D. Yakin B? Yakin. Coba kita cek. Cek kicau. Betul. Ada adegan membersihkannya. Jangan kamu lihat ada sampah di pojokan sana, kamu hanya balik keluar masuk kelas. Kenapa nggak tidak sambil keluar, dijinjing, titik buang ke tempat sampah, bawa lagi ke tempat yang lain. Sampahnya gimana? Semudah itu. Itu kan biasanya ada beberapa, ya. Tapi bapak acungi jempol yang acungi jempol yang sudah peduli dengan kelas, dengan kelas. Ini jangan jauh-jauh, jangan mikir bagaimana caranya supaya banyak pohon, supaya tidak ada penambangan minimal lingkungan kelas, lingkungan rumah pribadi kamu, lingkungan sekolah itu jangan jauh-jauh. Baru nanti lingkungan yang lebih luas lagi. Kita lanjut, ada pertanyaan yang kedua. Nah, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Ya, kamu yang jawab, kamu yang ngomong. Kalian yang mau berbicara silakan. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Apakah agar cepat bosan tinggal di rumah? Jadinya pengen main ke lingkungan karena nggak bosan di rumah. Ataukah B supaya terlihat seperti tempat wisata indah, bagus dan enak? Apakah C agar nyaman, indah dan sehat? Atau D supaya mendapatkan pujian dari orang lain? Ayo apa ya? C. Agar nyaman, indah dan sehat. Ada lagi jawaban lain? C. Menjawab B. Apakah supaya terlihat seperti tempat wisata? Ayo, ini kenapa laki-laki tidak angkat tangan? Ayo, punya jawaban. Tidak punya pendirian kamu ya. Pilih dong salah satu. Yang jawab A, angkat kaki. Ya, angkat tangan. Jawab A, angkat tangan. Yang jawab B, angkat tangan. B, oke. Pegang ya. Tidak apa-apa. Kamu ini jawabannya di sini supaya indah tersebut di tempat wisata. Yang jawab C, angkat tangan. Yang jawab D, angkat tangan. Oke, kita buktikan. Sini cross. Jawabannya C, agar nyaman, indah dan sehat. Kalau tempat wisata yang berisik, nyaman nggak? Banyak orang main, banyak apa? Karena masa harus kelas sendiri bersih di tempat wisata? Tapi tidak jadi masalah, jawaban kamu sudah bagus, hanya kurang tepat. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Nah, kita pembelajaran hari ini semoga bisa dipahami. Tapi sebelum mengakhiri, Bapak ada suatu tugas. Ini tugas kelompok ya. Kamu isi. Di sini ada isian, ya, nomor KPD-nya. Itu tentang menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Tuliskan 3 cara merawat lingkungan di setiap kamar. Gambarnya apa? Cara merawatnya seperti apa? Ini tuliskan nama kelompoknya. Di mana? Itu ada. Tuliskan nama kelompoknya, silahkan. Nanti Bapak berikan penilaian yang lebih mana? Cari dong. Ada apa? Oh tidak bisa. Oh iya, ada Bapak ini. Ini aja sih habis. Ini aja.
semuanya diisi. Jadi untuk ini 3 semuanya diisi. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Masih harus apa? 10 menit. Pak, masih harus. Ya. Setelah ini Bapak harus selesai. Silakan Bapak berikan waktu 10 menit, jangan lebih. Yang lebih langsung Bapak tarik. Ya. Itu. Silakan berdiskusi. Ngobrol. Kamu ngobrol. Jangan sungkan. Seperti tadi pada awal buka layar ya, collaboration of work. That's work. Jadi dengan berkolaborasi dengan kerjasama semuanya berjalan lebih mudah. Pak, ya Pak. Ya, Ya gambar di luar masih ada. ya, tiga-tiganya diisi harus 3 cara. Dari setiap gambar itu berikan 3 cara untuk perawat lingkungan. Dari setiap gambar itu untuk menjaga sungai bagaimana caranya, untuk menjaga hutan bagaimana caranya. Yang pohon itu hutan ya. Ayo diskusi ya, ngobrol. Berikan idenya, keluarkan ide kalian masing-masing, keluarkan argumennya masing-masing. Ya. Harus beda. Kamu kan menjaga sungai dengan menjaga ini harus nggak mungkin sama. Beda dong. Dari setiap gambar ini berikan 3 cara merawatnya. 3 cara merawat sungai, 3 cara merawat lingkungan hutan, 3 cara merawat lingkungan kelas, 3 cara merawat lingkungan kamar rumah. Caranya seperti apa? Iya, 3 seperti itu. Di sungai boleh nyetrum nggak? Boleh, mungkin ya. Di sungai boleh mancing nggak? Boleh. Di sungai boleh pakai racun tidak? Mau. Bagaimana cara sungai tidak keruh? Bagaimana cara ikannya tidak mati? Gitu. Bagaimana cara menjaga habitat alam, habitat sungai, habitat hutan? Dengan merawat kelas bagaimana caranya? Masing-masing paling mudah. Jangan lipat aja. Dan harus di pohon. Ya, waktunya 5 menit lagi. Iya benar. Kira-kira sebentar. Iya. Tidak perlu sembarangan.
Gimana ya? Apa ya solusinya? Bagus Pak. Udah. Siap. Siap ketemu Pak. Dalam begini Pak. Nah, Itu Pak. kalau kita berangkat. Mana? Di bawah. Coba lihat dari kelompok A. Nah, bawah sini. Dari kelompok berapa? Ah, udah kelompok itu, kelompok C. Oh, udah langsung tarik. Ya, langsung tarik. Tidak yang sama sembarangan, Solusi pemahaman yang sudah baru, silakan komunikasi. Istirahat, Pak. Habis dulu. Saya duduk kembali. Duduk kembali ke tempatnya. Nah, berdasarkan hasil kerja kelompok kalian, Bapak rasa, Bapak anggap kalian sudah bisa memahami bagaimana caranya menjaga lingkungan, bagaimana caranya mensyukuri ya dan menikmati keindahan alam di lingkungan sekitar kita. Nah, Bapak rasa cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Silakan sekarang istirahat.